Ancaman resesi yang sudah melanda beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa membuat banyak industri di dalam negeri juga bersiap. Salah satu yang disebut-sebut akan terkena dampaknya adalah industri tekstil dan produk tekstil. Apakah ini akan benar-benar memukul industri tekstil dan produksi tekstil? Kita akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Ian Syarif. Pak Ian, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Ian. Indonesia disebut-sebut tidak akan masuk ke fase resesi, tapi Amerika Serikat, beberapa negara Eropa juga disebut-sebut akan masuk resesi. Pertanyaannya sebelum kita melihat dampak dari kondisi itu kepada industri tekstil, untuk produksi tekstil dalam negeri, Pak, itu sebetulnya lebih banyak dijual keluar atau lebih banyak dijual di dalam negeri sebetulnya, Pak Ian? Ya, untuk produsen, Pak, kita di sini dibagi dua, Pak ya. Jadi ada produsen yang berupa final product maker seperti garment, itu mayoritas adanya di kawasan berikat. Mereka mendapatkan order dari brand-brand luar negeri dan memproduksi produk-produk akhir seperti pakaian, baju, jaket. Ya, jadi produsen tersebut mengekspor produknya karena KBN sifatnya import for export. Yeah. Lalu ada juga produsen dalam negeri yang menyerap produk-produk kimia hulu yang berasal dari PET, rayon, fiber yang diproduksi di industri tengahnya sampai ke produk akhir. Dan dari produsen tersebut 30% ekspor. Jadi katakan kalau dari pelaku usaha dalam negeri 30%-nya berorientasi ekspor. 30% ekspor berarti lebih banyak sebetulnya dijual di dalam negeri, sekitar 70%. Betul. Begitu ya, Pak Ian ya. Pak Ian, tapi kalau bicara itu kan persentase, kalau bicara nilainya Pak, sebetulnya lebih banyak, lebih besar mana nilainya? Produk yang diekspor itu atau memang yang dijual di dalam negeri, Pak Ian? Masih banyak yang di dalam negeri, Pak. Masih banyak yang di dalam negeri. Tapi kalau dari neraca perdagangan kita sendiri positif, Pak. Jadi kalau dari nilai neraca perdagangan sendiri banyak yang diekspor. Disebut-sebut Amerika Serikat sudah masuk ke fase resesi, Pak, dan itu diduga akan mengurangi permintaan Amerika Serikat kepada banyak produk dari luar Amerika, termasuk produk tekstil Indonesia. Apakah itu benar sudah terjadi? Atau memang belum terasa dampaknya sekarang, Pak Ian? Itu benar sudah terjadi, Pak. Tapi yang mesti kita perhatikan ada beberapa multiplier effect. Jadi negara yang sudah, jadi negara yang mayoritas ekspor kita adalah Amerika dan juga Eropa. Dan mereka seperti kita tahu mengalami inflasi yang sangat tinggi. Khususnya kalau Eropa dia terkena juga devaluasi, jadi daya beli masyarakat Eropa dengan adanya geopolitik dan juga krisis energi itu sangat-sangat berkurang. Nah, kita sudah menerima 2 konfirmasi dari global brand, di mana kalau untuk fashion ada pemangkasan order di 2023 sebanyak 30%, untuk industri sepatu itu sebanyak 50%. Nah, jadi memang cancellation itu sudah ada. Nah, tapi yang tadi saya bilang multiplier effect adalah ketika Amerika dan Eropa memutuskan untuk menurunkan proyeksi order mereka di tahun depan, mereka bukan hanya mengcancelnya ke Indonesia, tapi mereka juga mengcancel ke negara produsen TPT lainnya. Dan seperti kita tahu, Indonesia itu di industri TPT rankingnya sekarang ke-14, jadi masih ada 11 negara lain yang juga ikut tercancellation seperti Bangladesh, Vietnam, dan juga Sri Lanka. Dan juga negara-negara tersebut mengalami inflasi yang luar biasa. Seperti kita tahu Sri Lanka inflasinya 80%, devaluasinya mungkin 23% lebih ya. Kalau Bangladesh dakanya devaluasi sebanyak 18%. Nah, jadi itu membuat satu produk mereka lebih kompetitif dan juga produsen-produsen itu mencari jalur untuk membuang barang mereka, Pak. Dan itu yang kita khawatirkan, justru barang-barang produksi mereka juga bisa dibuang ke Indonesia. Nah, karena salah satu uniknya dari krisis kali ini itu ada unsur geopolitiknya. Jadi di satu sisi ada beberapa produsen dalam negeri yang justru diuntungkan dengan adanya geopolitical tension. Beberapa pabrik dari Cina itu hengkang pindah ke Vietnam, ke Sri Lanka, dan beberapa itu ke Indonesia, Pak. Kalau melihat bahwa ada ancaman masuknya barang-barang impor berarti ya dari beberapa negara yang tadinya biasanya menjual ke Amerika tapi kemudian sekarang akhirnya tidak bisa jual. Itu seberapa kompetitif sebetulnya produk-produk buatan luar Indonesia itu dibandingkan produk-produk Pak Ian dan teman-teman di API, Pak? Maksud saya baik dari sisi nilai, harga begitu maupun kualitasnya. Apakah bisa merebut kemudian pangsa pasar produk lokal atau seperti apa, Pak Ian?
Untuk merebut mungkin bisa sekali Pak, karena kalau tekstil itu kan bukan produk yang sifatnya terlalu rumit attachment ya terhadap brand dan rumitnya. Jadi baju ya baju. Nah, jadi yang menjadi problem itu ketika volumenya besar dan banjir, sehingga pembeli akhir itu dibanjiri dengan pilihan yang mereka pun nggak tahu mana yang sebenarnya made in Indonesia. Seperti kita lihat sekarang di mall-mall, justru kebanyakan yang dapat tempat prioritas itu brand asing. Dan ini yang kita sudah lakukan dengan beberapa brand, dan salah satunya sudah ada brand yang cukup besar dan mereka sudah setuju untuk membuat policy Indonesia for Indonesia. Jadi kalau mereka buka outlet di Indonesia, ya produksi brand tersebut di Indonesia. Dan brand tersebut sudah memberikan pekerjaan ke sekitar 15 pabrik di Indonesia. Jadi itu salah satu policy yang kita dorong. Mungkin hal kedua adalah kalau dari segi kompetitif sebenarnya kita di industri tekstil kita itu cukup unik Pak. Kita salah satu dari 3 di dunia yang punya industrinya lengkap sampai ke kimia hulu. Jadi untuk produsen rayon dan produsen polyester itu kita benar-benar produksi dari parakselin ya. Pemerintah baru saja invest sangat besar di industri parakselin. Dan juga di Riau kita ada hutan produksi yang memproduksi pulp untuk rayon. Nah, jadi kalau dari segi cost bahan baku sebenarnya kita kompetitif, bahkan bahan baku kita diekspor. Nah, dari segi labor mungkin ada beberapa negara yang lebih murah dari kita seperti Bangladesh dan Sri Lanka. Kayak Bangladesh kan gajinya $85 per bulan ya. Nah, cuman dari segi produk Indonesia itu cukup variatif Pak. Kita karena tekstil itu kan kemana-mana ada dari defense, dari car industry juga pakai tekstil. Pak Ian, ini pertanyaan yang tidak enak tapi saya harus tanyakan, apakah benar akan ada pemutusan hubungan kerja Pak, PHK besar-besaran di industri tekstil Pak? Iya, kalau PHK sendiri di Jawa Barat sudah terjadi Pak, di industri sepatu sudah terjadi. Kita sudah beberapa kali mediasi dengan Dirjen PHI dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita meminta beberapa kebijakan terkait fleksibilitas jam kerja. Jadi misal dari 40 jam kerja per minggu kita minta diturunkan ke 30 supaya kita bisa menghindari terjadinya PHK, tapi lebih ke arah kita membagikan resource yang sama yang kita sisa nih dari uang overhead cost, itu kita bisa bagikan ke orang lebih banyak. Nah, jadi industri TPT sendiri kan ada 5,5 juta orang, 2,5 juta itu informal. Kita sudah menerima data, baru saya tarik kemarin itu di TPT sudah ada 45.000 Pak yang dirumahkan atau dikontrak diberhentikan. Di industri garment ekspor udah ada 29 ribuan, sepatu udah 22.000. Nah, cuman yang mesti kita lihat utilisasi kita sekarang sebenarnya rata-rata di 50-60%. Jadi kalau sampai ada pengurangan itu potensinya kita hitung sekitar 13-15% Pak. Tapi dari total tenaga kerja di industri TPT, dan itu potensi yang kita hadapi di 2023, dan saya rasa sangat penting antara asosiasi dan pemerintah untuk bekerja sama bagaimana caranya supaya ya karyawan-karyawan ini bisa tetap bekerja Pak. Kalau pengusaha sih untung pun nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terjadi PHK. Baik, kita harapkan itu yang bisa terjadi, kita bertahan di tengah-tengah kondisi yang tidak begitu menggembirakan. Untuk saat ini kami berterima kasih kepada Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ian Syarif, yang sudah menjelaskan bagaimana kondisi industri tekstil saat ini. Pak Ian, terima kasih, selamat pagi.